Kali, monggo Kak Andro, kita sowan dulu nih. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Hayakallah. Aduh, Kak, alhamdulillah. Kursi panas yang ketujuh ini. Masya Allah. Ustaz. Cek. Oh iya, satu lagi Kak. Sebentar. Kenapa Pak Guntur? Mic-nya kurang satu. Satu. Waduh, ngapunten. Bapak Ibu kami infokan di belakang itu ada air mineral tambahan. Jadi Ya. misalnya di gelas sudah habis, bisa silakan direfill di belakang. Bismillah. Baik. Ripun kabaripun Ustaz? Masya Allah. Ustaz Ami dulu ya. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Sedaya sugeng. Semua keluarga diajak. Alhamdulillah. Ini full tim. Full tim, ada Bapak juga ya? Ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Erlan, begitu juga? Bagaimana? Alhamdulillah lengkap. Lengkap ya? Si bungsu yang baru lahir beberapa hari lalu ini juga dibawa loh. Beberapa hari lalu? Ya Beberapa Allah. bulan ya. Berapa bulan? Iya kan, kalau 2 bulan kan berarti 60 hari. Kurang lebih, Alhamdulillah. Kak Erlan dan Ustadz Ami, bagaimana perasaannya bisa ketemu para peserta lagi di Movecamp yang ke-7 ini? Ustadz Ami dulu Ustadz. Perasaannya itu bagaimana Ustadz? Apakah kayak apa istilahnya mimpi atau mungkin memang wah akhirnya yang ke-7 ini nggak nyangka akan apa namanya kembali lagi dan bertemu dengan ada wajah lama, ada wajah baru. Bagaimana Ustadz? Perasaan panjenengan di Movecamp yang ke-7 ini Ustadz? Capek? Nggak apa-apa Ustadz, jujur aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang ada banyak wajah yang sudah sering ketemu. Baik. Tapi saya nggak bosan untuk ketemu. Masya Allah. Dan ada banyak wajah yang baru pertama kali ketemu. Baru pertama kali. Baru ya? pertama kali. Dan alhamdulillah kita bisa akrab ketika pertama ketemu. Alhamdulillahirabbil Nah alamin. ini bukti bahwa kesamaan iman itulah yang mendasari kenapa kita bisa nyaman ketika bertemu. Alhamdulillah. Sebab arwah itu kata Nabi SAW, Sallallahu alaihi al wasallam. arwahu junudun mujannada. Roh itu seperti pasukan yang dikendalikan. Kalau cocok mereka bisa akrab. Kalau nggak cocok mereka akan berjauhan. Kita punya kesamaan akidah, kita punya kesamaan iman, punya kesamaan agama dan banyak sekali yang sama di antara kita sehingga kita bisa akrab. Alhamdulillah. Makanya nuansa seperti ini ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ketemu dengan kawan, barangkali ada 1-2 perbedaan. Mungkin ada 1-2 perbedaan. Nah di saat ada 1-2 perbedaan itu, carilah sisi kesamaannya. Dia itu sama dengan saya, misalnya sama-sama menyembah Allah, sama-sama nabinya sama. Kemudian apa lagi? Kitab sucinya sama. Ada banyak yang sama. Kenapa kita malah nyari perbedaan sementara di situ ada banyak yang sama? Barangkali itu salah satu di antara motivasi agar kita masih bisa memperkuat ukhuwah di kalangan kaum muslimin ahlus sunnah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz. Sekarang ke Kak Erlan nih. Kak Andro punya pertanyaan apa nih ke Kak Erlan nih? Baik Kak Erlan, ini kan cuaca mungkin mulai dingin. Nih, Ustaz, ya. Bapak Ibu juga mungkin baru pertama kali ya hadir di Tawangmangu Ustaz. Nah Kak Erlan kan biasa berinteraksi dengan anak-anak tuh ya. Tadi siang sudah ada kelas dengan anak-anak. Itu gimana Kak? Agar kita tuh bisa dapat semangat yang terus bisa kita tularkan dari pagi sampai sore atau sampai malam setiap acara ini gitu Kak. Bagaimana sih Kak rahasianya dan juga mungkin bisa menjadi kata-kata penyambut yang hangat bagi para peserta sekalian. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Menjadi sebuah kehormatan bagi kami, Mas Andro, Mas Guntur dan Bapak Ibu sekalian, diminta untuk turut bergabung di event Movecamp yang kesekian kali ini ya. Pernah sekali absen saya Mas Guntur. Oh gitu ya Ustadz? Karena nggak diajak Ustadz. Ya Allah.
Kok tega Ustaz ya? Oh minta maaf. Salaman langsung. dulu. Nah, kayak gini Selesai nih. malam ini berarti. Langsung minta maaf loh. Iya, soalnya umroh waktu itu. Iya, jadi absen waktu yang di Bogor ya kalau enggak salah ya. Saya pikir saya ditahzir atau bagaimana gitu ya Mas Guntur. Ternyata. Tapi alhamdulillah aman-aman aja. Dan senang sekali bisa membersamai anak-anak dari ayah bunda sekalian. Dan di antara yang kami ajarkan insya Allah selama beberapa hari ke depan di Daurah Mufcamp ini adalah seputar adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena ini pas banget momennya liburan semester dan akan menyambut semester baru. Semoga nanti bisa mengecas dan menambah motivasi anak-anak kita supaya lebih perhatian lagi dalam menuntut ilmu dan belajar agama. Karena Yusuf bin Husain mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Maka di antara ikhtiar kita supaya anak-anak itu bisa memahami ilmu dengan maksimal di sekolahnya, di TPA-nya atau di masjid-masjid tempat ia belajar agama, maka di antara ikhtiar kita adalah memahamkan anak-anak kita untuk belajar adab terlebih dahulu. Makanya ini jadi keresahan banyak orang tua sebenarnya dan juga keresahan banyak guru, sehingga tema ini kita hadirkan di Daurah Mufcamp spesial di edisi Tawangmangu kali ini yang ketujuh, insyaallah taala. Dan semoga nanti anak-anak bisa tambah semangat tidak hanya ketika belajar di daurah ini, harapannya nanti ketika mereka berangkat ke sekolah dan mulai belajar di semester baru, mereka jadi semangat lagi untuk menuntut ilmu. Masya Allah, baik Kak Erlan, jazakumullah khairan. Dan terakhir kita akan dengarkan bersama ya, kira-kira nasihat apa yang akan diberikan oleh Ustadz Ami untuk Mufcamp yang ketujuh ini Ustadz. Monggo Ustadz, nasihat apa kira-kira buat kami termasuk panitia ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang terkadang bagi kita yang ketika belajar serius itu terasa berat. Misalnya ikut daurah dalam kajian-kajian yang panjang itu terasa berat. Ternyata melalui kegiatan Mufcamp yang diadakan di hotel atau di tempat-tempat yang dekat dengan tempat wisata dinikmati oleh sebagian. Sehingga itu menjadi pemicu dan trigger bagi dia untuk mau belajar lebih serius berikutnya. Ya alhamdulillah, barangkali sedikit terbatas pesertanya, namun mudah-mudahan ini menjadi awal memberi manfaat bagi bapak-bapak juga ibu-ibu yang ingin lebih lanjut mempelajari syariat agama. Kemudian tema yang dihadirkan dalam setiap kegiatan Mufcamp ANB memang tidak jauh dari seputar masalah muamalah, harta dan keluarga. 3 kata itu ya. Muamalah, harta dan keluarga. Dan alhamdulillah dari berbagai macam sesi Mufcamp yang kita selenggarakan, tema-tema semacam ini masih selalu relevan untuk diikuti. Sebab ternyata mereka datang membawa masalah. Itu ya Ustaz. Dan mudah-mudahan nanti pulang masalahnya terpecahkan. Amin. Makanya sebagian di antara para peserta Mufcamp mendaftar untuk konsultasi privat. Alhamdulillah tadi sudah ada berapa ya? Beberapa yang sudah kita layani untuk konsultasi privat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Masya Allah. Pak Guntur, Ustaz. setelah nasihat dan juga arahan dari Ustadz, tapi kok masih ada satu kursi yang kosong? Ini dia, ini dari tadi itu sebenarnya saya mau duduk di situ, tapi ini sebenarnya kursinya Pak Ketua acara. Pak Ketua. Nah, Pak Ketua karena beliau baru pulang. Betul Ustaz. Saya tuh sudah dari tadi mau manggilin, tapi nah ini karena beliau ini tidak kalah penting ya untuk sambutan. Maka ada yang mewakili karena kan, Pak Budianto itu baru saja landing dari umroh Ustaz, sehingga ada yang mewakili Pak Ketua. Kita panggilkan saja Bapak yang kami hormati, Bapak Sumitro SE
sarjana eto-eto Kepada Kak Mitro, Bapak Mitro, Bapak Sumitro. Masya Allah. Senyum khasnya loh. Mewakili Pak Ketua ini. Ini jangan main-main loh. Ini Oh iya. mewakili loh. Ini Ini 7 kali ikut loh. 7 kali ikut loh. Dipersilakan Pak Sumitro. Masya Allah. Halaman sih Lewati loh. Assalamualaikum Bapak Mitro. Tadi namanya siapa? Bapak Sumitro Loh, SE. katanya sudah ada tambahan Muhammadnya. Coba Mas Mitro sehat. Alhamdulillah. Monggo sambutan langsung Mas. Enggak ditanya apa gitu. Nyambut gak usah. Sambutan Yo kok. ora mau wis disambut Pak Ustad, masa aku nyambut meneh. Mewakili Bapak Ketua. Mewakili. Iya no. Wah, ya ora pantes aku tukang isah-isah mau kon mewakili Pak Ketua, ya ora pantes to. Ya nek para peserta ridho. Ini loh Mas Mitro, kayak tadi di video jelasin Mufcam, coba diulang kalimatnya bisa. Mufcam adalah Enggak. Ini sambutan. Pembukaan. pembukaan. Iya. Dibuka apa gimana? Ini Mufcam ke-7 loh. Oh, dari tadi belum dibuka ini, Ustaz. Belum. Ayo. Pasrahke sesepuhe to. Sesepuhe Pak Ustad. Kata-katanya dulu sebelum Ustadz, jenengan buka dulu sebagai ketua, saya mewakili bla 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 bla. Mohon izin ke sana nih. Wah, serang enak ya. Bapak-bapak izin dulu. Bapak, Ibu-ibu, mohon izin nggih. Acara Mufcam 2026. Dereng. Kok dereng? Wah, aku marah pena aku. Berapa Bos? Sambutan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duh, rada serius sih ra penak ya. Nggih, ini tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh para guru kita. Yang jelas di sini, mohon maaf saya berdiri, duduk di sini mewakili Bapak Anto karena masih perjalanan ke sini. Yang mungkin acara ini sudah beberapa sesi, namun acara pembukaan belum dibuka. Padahal wis ket mau janjane ya wis mulai. Ya ning biasanya di Mufcam itu pembukaannya di tengah-tengah, dan alhamdulillah ada beberapa sesi yang sudah berjalan dengan lancar dan kita nyatakan Resmi dibuka dengan membaca membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara sampai selesai diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada bedanya ya Pak Guntur sama yang tadi di video itu loh. Kayak tadi koyo saya kok Agak gugup-gugup gimana. iya nggak apa-apa. Mas Mitro, ini biar adil ya kan, peserta tadi kan sudah kita tanya. Ngapunten nggih Ustadz Ami sebelah kirinya tadi namanya siapa? Sebelah kiri. Yang tadi di sana, Zat. Sebelah kiri saya kain ini. Itu sebelah kanan. Itu Ustaz. kanan. Sebelah kiri jenengan sinten, Zat? Sebelah kiri saya tadi namanya Pak Guntur, kalau salah Pak Guntur yang kasih hukuman lagi loh. Ini punishmentnya yang bertanya istri beliau. lupa ya. Siapa tadi Mas? Gimana ini Bapak-bapak? Biar adil, Ustadz juga dapat. Saya ingatnya beliau dari Jember. Bener, kalau dari Jember. Pekerjaannya sebagai engineer. Oke. Masya Allah. Hobi beliau makan. Makan. Betul, Pak. Kuliner maksudnya. Bener. Masya Allah. Bener. Terus namanya, Zat. Nah itu namanya yang saya lupa itu. Aduh, Namanya Mau ngasih punishment Ustadz kok? Enggak. saya kasih nggak bocoran. ada. Iya ya, saya Abdullah. Masya Allah, ya udah pasti bener itu Pak Guntur. Udah pasti bener. Yang mana tuh, Zat? Penasaran. Sama jenengan tadi. Apa bener nama jenengan Pak Abdullah? Sanes, Pak. Sanes, waduh. Terus pripun nih Mas? Acara sudah dibuka. Iya. Tapi karena biar adil, Ustadz juga gimana ini?
Ya udah. Semua kan Abdullah. Abdullah makanya benar semua. Abdullah adalah hamba Allah. Oh, lolos berarti Pak Guntur. Bener, Alhamdulillah. Sekarang sebelah kanannya Mas Andro, tanya. Siap, Ustadz Erlan. Sebelah kirinya Ustadz Erlan tadi siapa Ustadz? Saya tadi duduknya di ujung paling belakang, Heeh. jadi ndak ada kenalan. Aman berarti ya? Aman berarti. Waduh. Itu strateginya Ustaz. Intro. Enggak, kanannya kanan. Nggak ada sama sekali. Kiri itu loh. Nggak ada. Nggak ada. Ya udahlah. Sekarang kita tanya kanannya yang di sini berarti Pak. Depannya. Depan. Depan saya tadi Pak Fatul Muin. Oke. Asal beliau. Asalnya dari Depok. Terus kemudian pekerjaan. Pekerjaannya beliau di Pertamina. Oke. Hobi. Hobinya ngopi. Benar. Tak tanya Tanya. langsung. Wah, penasaran mana Pak Fatul? Alhamdulillah beliau jamaah umroh saya dulu Mas. Oh alah. Wah, ya bener Res. Ya benar. Bener berarti. Enggak lah, tanya dulu lah, penasaran. Pak, jenengan nama lengkapnya siapa Pak? Fatul Muin Mas, Bener, satu. Asalnya? Depok. Betul. Bener, dua. Pekerjaan? Kroco Mumet Pertamina. Bener, tiga. Hobi? Belajar. Wah. Nggak lolos ini. Tetap salah. Gawat ini. Tetap salah. Gimana ini Mas? Pemateri kita salah dua-duanya. Kurang konsolidasi itu. Berarti gini aja, sebagai punishment-nya, ngapunten nggih Ustadz, Kak Erlan, maka kami mohon dengan hormat, Ustadz berdua harus menyampaikan materi sampai akhir. Alhamdulillah. Itu punishment-nya, setuju? Setuju. Setuju Bu? Setuju. Alhamdulillah. Aman berarti ya Pak? Alhamdulillah. Lanjut acara kita berarti ya. Dengan demikian, maka sesi pembukaan, karena ini juga sudah jam 8, maka sesi pembukaan resmi kita buka. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan memberi kemudahan hingga nanti akhir acara. Semuanya selamat kembali ke tempat tujuan atau tempat pulang ke rumah masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu sesi pembukaan kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita juga akan memperlihatkan untuk rundown ya.